فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan memberikan kita taufik sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah ini, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil kepentingan dunia. Jadi demi kepentingan dunia seseorang akan rela menggadaikan agamanya, wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu ayuhal ikhwah, perlu kita senantiasa dan terus menerus giat menuntut al-ilmu syar'i agar kita tahu, agar kita bisa mengetahui bagaimana bentuk fitnah-fitnah ini dan dari mana datangnya fitnah-fitnah ini dan bagaimana kita menghindari fitnah-fitnah yang senantiasa menghampiri kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita masih berkaitan tentang salat al-kusuf. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan salah satu di antara adab-adab melaksanakan salatul kusuf, yaitu istihdar ma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-umur al-'azimah fi salatul kusuf. Menghadirkan di dalam hati apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salatul kusuf. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah surga dan neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir saja mengambil satu katanya tangkai anggur dari surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang disiksa di neraka. Di antaranya adalah wanita yang mengurung kucingnya, tidak memberinya makan, tidak membiarkannya keluar sehingga dia mati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya sedang disiksa di dalam neraka. Kemudian ada masih satu hadis lagi atau dua hadis lagi yang berkaitan tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Wa fi hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yarfa'uh. Dalam hadis Jabir bin Abdullah yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa 'uridat 'alayya an-nar, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku neraka. Fara'aitu fiha imra'atan min bani Israil tu'adzabu fi hirratin laha. Dan aku melihat salah seorang wanita dari Bani Israel disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kucingnya. Ya, ini dari Bani Israel. Demikian juga kalau seandainya ada seorang dari umat Muhammad yang mengurung kucingnya sampai dia meninggal dunia, sampai dia mati, juga dia akan mengalami apa yang dialami oleh wanita dari Bani Israel ini. Rabatatha, kucingnya itu diikat. Falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khashashil ard. Dia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya
mencari makanan-makanan di luar rumah dari serangga, atau tidak dibiarkan dia leluasa mencari makanan untuk dirinya. Kemudian wa fi riwayah, di riwayat yang lain dikatakan wa hatta raaitu sahibal mihjan, sehingga aku pun melihat seseorang yang memiliki al-mihjan. Al-mihjan itu adalah kayu yang ujungnya melingkar seperti tongkat. Orang ini adalah dia seorang maling, ya. Namun malingnya bukan maling biasa, spesialisasinya memaling jamaah haji, ya. Yajurru qusbahu finnar. Orang ini dilihat oleh Rasulullah SAW, dia menarik ususnya di neraka, dia menyeret ususnya di neraka. Kenapa? Kana yasriqul haj bimihjanih. Dia ini pekerjaannya mencuri jamaah haji dengan tongkatnya yang melingkar itu. Dan ikhwani fiddin azakumullah, sampai sekarang ya masih terjadi yang seperti ini. Pencurian di depan Ka'bah. Di luar Masjidil Haram jangan ditanya. Ya, di dalam Ka'bah di saat orang sedang tawaf, di saat orang sedang sa'i, mereka berani mencuri. Ya, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, ya, mereka berani mencuri. Pernah ada tetangga kita di waktu kita berhaji, tetangga kita orang dari Bugis atau dari Makassar. Dia belum tahu tata cara berhaji. Lalu di Mina kami mengajaknya untuk melontar bersama-sama. Pulang dari melontar itu hilang uangnya sekitar 10 juta waktu itu. Habis ludes uangnya 10 juta. Sampai di hotel bertengkar dengan istrinya, kenapa bawa uang? Ya, mau melontar kok bawa uang sebanyak-banyaknya. Al-muhim, intinya adalah masalah mencuri ini sampai sekarang. Ada orang-orang yang datang ke sana untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Ada juga orang-orang yang ke sana itu untuk mencari membuat kerusakan-kerusakan seperti ini, mencuri. Bahkan ada orang-orang yang ke sana untuk berzina, na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi orang ini spesialisasinya adalah mencuri jamaah haji. Rasulullah mengatakan kana yasriqul haj bimihjanih. Dia mencuri jamaah haji itu dengan menggunakan tongkatnya. Fa in futina lahu, apabila jamaah haji itu dia sadar dirinya dicuri, dia mengatakan qala innama ta'allaqa bimihjani. Saya tidak mencuri, barangmu ini dia nyangkut di tongkat saya. Jadi mungkin tongkatnya ini digantung di pundaknya begitu. Kemudian apabila dia melihat ada jemaah haji bawa barang, digait barangnya jemaah haji itu dengan tongkatnya. Apabila yang punya barang ini sadar bahwa barangnya telah nyangkut di tongkatnya orang itu yang tujuannya mencuri, ya dia mengatakan oh saya tidak mencuri, dia nyangkut di tongkat saya. Lihat bagaimana akal-akalannya ini. Ini sudah mungkin 1400 tahun yang lalu atau lebih itu. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in futina lahu, apabila yang punya barang ini sadar bahwa dia dicuri atau barangnya hilang, dia mengatakan innama ta'allaqa bimihjani. Ya, barang itu dia nyangkut di tongkat saya. Wa in ghufila, apabila dia yang punya barang ini tidak sadar, dhahaba bihi, dibawa barang itu. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa fi hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, juga di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia mengatakan wa uridat alayya an-nar faj'altu anfukhu khasyata an yaghshakum harraha. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku neraka sehingga aku meniup-niup. Ya. Kenapa?
saya takut jangan-jangan kalian merasakan panasnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, meskipun yang dilihat oleh Rasulullah SAW ini apa? Mungkin hanya dia saja yang melihatnya dan sahabat-sahabat yang lain tidak melihatnya, namun mereka melihat gerakan-gerakannya Rasulullah SAW ketika dia maju, ketika dia mundur, ya, di dalam salatnya. Kemudian seolah-olah dia mengambil sesuatu. Rasulullah SAW ketika dia melihat anggur, ya. Namun Rasulullah SAW begitu melihat api neraka dan dia merasakan panasnya, dia tiup-tiup oleh Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, khasyata an yaghsyakum harraha, aku khawatir jangan-jangan kalian merasakan panasnya. Wa ra'aitu fiha sariqa badanatay Rasulullah SAW, dan aku melihat orang yang mencuri 2 ekor onta Rasulullah SAW. 2 ekor ontanya Rasulullah dicuri sama orang ini. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lalu kata Syekh, wa ghaira dzalika min al-ayatil 'azimah, dan yang lain-lain dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang seperti ini pelakunya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya yang begitu panas. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, an-nida'u bis salatil jami'ah. Memanggil orang dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Ya. Ini untuk salat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau untuk apa, istisqa sebagaimana sudah kita jelaskan, bukan untuk melaksanakan salat berjamaah. Kita lihat sekarang sudah dikamatkan salatul kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, dipanggil dengan kata as-salatu jami'ah karena tidak ada adzan dan tidak ada iqamahnya. Kalau salat 5 waktu ini ada adzan, ada iqamahnya. Untuk apa lagi? Begitu dia berdiri, imam itu langsung mengatakan as-salatu jami'ah, rahimakumullah, as-salatu apa? La ilaha illallah. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena salat 5 waktu ini sudah ada panggilan khususnya. Ada adzan dan ada iqamah. Kalau gerhana matahari, gerhana bulan tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Sehingga orang-orang dipanggil untuk melaksanakan salat gerhana matahari atau gerhana bulan dengan kata-kata as-salatu jami'ah. Ya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya." Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diumumkan atau dipanggil orang-orang untuk melaksanakan salat gerhana matahari ini dengan kata-kata inna salata jami'ah. Ya. Wali hadis juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara munadiyan yunadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memerintahkan seseorang untuk memanggil, ya, memanggil anna salata jami'ah. Salat jami'ah maksudnya adalah salatlah atau laksanakanlah salat dalam keadaan berjamaah. Fajtama'u wastaffu. Setelah mereka dipanggil seperti itu, ya, mereka berkumpul. Lalu mereka bersaf. Fasalla bihim 4 raka'atin fi raka'atain wa 4 sajdat. Lalu sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dan dia melaksanakan 4 raka'atin fi raka'atain,
4 ruku' dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Wa ma'na salatul jami'ah, wa ma'na salatul jami'ah, dan makna atau arti dari as-salatu jami'ah ay uhdurus salata, datangilah salat fi hali kauniha jami'ah, dalam keadaan berjamaah, berkumpul. Kemudian adab yang keempat, la adhana li salatil kusuf wala iqamah. Salat kusuf ini, gerhana matahari atau gerhana bulan ini, tidak ada adhannya dan juga tidak ada iqamahnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha bighairi adhanin wala iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat kusuf ini tanpa ada adhan dan tanpa ada iqamah. Waliannaha min ghairi salawatil khams, dan salat gerhana matahari atau gerhana bulan ini tidak termasuk salat yang 5 waktu. Yang punya adzan dan iqamah itu hanyalah yang 5 waktu itu saja. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini yang punya adzan dan iqamah. Selain dari yang 5 ini tidak ada adzan dan tidak ada iqamahnya. Fa ashbahat sa'iran nawafil. Maka dengan demikian gerhana matahari dan gerhana bulan ini sama seperti salat-salat sunnah yang lainnya. Salat sunnah tidak punya adzan dan tidak punya iqamah. Cukup memanggil mereka dengan as-salatu jami'ah. Ayo salat secara berjamaah, secara rame-rame. Ya, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Wa naqala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah 'an Ibnu Daqiq al-'Id qawlahu. Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Daqiq al-'Id bahwa dia mengatakan wa qad ittafaqu 'ala annahu la yu'adzanu laha wa la yuqam. Para ulama sepakat bahwa salat gerhana matahari dan gerhana bulan ini tidak ada adzannya, juga tidak ada iqamahnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala dia mengatakan wa yusannu an yunada laha. Disunnahkan untuk salat gerhana matahari dan bulan ini yunada, dipanggil, diumumkan. Ya, as-salatu jami'ah. Wa la yusannu laha adhanun wa la iqamah. Dan tidak disunnahkan untuk adzan, juga tidak disunahkan untuk apa? Untuk iqamah. Yang kelima, al-jahru bil qiraah fi salatil kusufi sunnah. Menjaharkan bacaan pada salatul kusuf ini adalah sunnah. Sunnah artinya yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hadits Aisyah, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf biqiraatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya pada salatil kusuf. Fa idza faragha min qiraatihi kabbara wa raka'a. Apabila dia selesai dari bacaannya, dia mengatakan Allahu akbar, kemudian dia ruku'. Wa idza rafa'a min ar-rak'ati, apabila dia bangun dari rukunya itu, qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Dia mengatakan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Thumma yu'awidul qira'ah. Kemudian dia kembali lagi membaca. Ya. Jadi dalam satu rakaat dia membaca Al-Fatihah berapa kali? 2 kali, membaca ayat juga 2 kali. Karena ada di setiap rakaat itu ada berapa ruku'? 2 ruku'. Thumma yu'abidu al-qira'ah fi salatil kusuf 4 raka'atin fi raka'atain. Ya. 4 ruku' dalam 2 rakaat. Wa 4 sajdat, dan 4 kali sujud. Wa yajhar bil qira'ati lailan kana aw naharan. Ya. Dan bacaan ini dijaharkan di siang hari
atau di malam hari. Ya, seandainya terjadi gerhana matahari, maka bacaannya adalah jahar. Kalau di malam hari terjadi gerhana bulan, juga dia menjaharkan bacaannya. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, wa li annaha nafilatun syuri'at lahal jamaah fakana min sunnatiha al-jahr. Karena ini termasuk salah satu salat yang sunnah, yang nafilah, maka disunnahkan untuk menjaharkan salatnya, ka salatil istisqa wal id wat tarawih. Kemudian adab yang keenam, salatul kusufi jama'atan fil masjid. Salatul kusuf dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Tsumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin markaban." Di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang suatu sebuah tunggangan. Hah? Seekor, bukan sebuah ya. Seekor tunggangan. Apakah itu dia onta ataukah dia? Fakasafatis syams. Lalu terjadilah gerhana matahari. Faraja'ad duha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali. Jadi dia menunggang tunggangan, maksudnya dia pergi ke suatu tempat, ya, menggunakan suatu tunggangan, seekor tunggangan. Kemudian dia kembali pada masih waktu duha. Famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina dhahranai al-hujar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati rumah-rumahnya, karena rumahnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu nempel dengan di dekat masjid. Ada sebagian yang nempel dengan temboknya masjid, ada sebagian yang penting rumah-rumah istrinya Rasulullah ini berada di sekitar Masjidin Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati rumah-rumah istrinya. Thumma qama fa shalla wa qama an-nasu wara'ahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan orang-orang berdiri berbaris di belakangnya. Wa fi lafdhin li Muslim, dan di riwayat Imam Muslim, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa qama wa kabbara wa saffa an-nasu wara'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, kemudian dia berdiri, kemudian dia bertakbir, lalu sahabat-sahabat berbaris di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, anna sunnata fi salatil kusuf an tusalla jama'atan fil masjid. Sunnahnya pada salat al-kusuf yaitu dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu an tusalla furada. Dan boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Ya, walakin fi'luha fil jama'ati afdal. Akan tetapi melaksanakannya secara berjamaah itu lebih bagus. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan jama'atan. Was sunnah an yusallu fil masjid. Karena Nabi melaksanakannya secara berjamaah dan sunnahnya dilaksanakan di masjid. Adab yang ketujuh, salatun nisa'i khalfar rijali fi salatil kusuf. Salatnya wanita di belakangnya para laki-laki pada salat gerhana matahari. Lianna Aisyah wa Asma radhiyallahu anhuma sallata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-kusuf. Karena Aisyah dan Asma
mereka berdua salat bersama Rasulullah SAW, salatul kusuf. Ini dijelaskan an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma annaha qalat. Asma binti Abi Bakar mengatakan, Ataitu Aisyah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. Aku mendatangi Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari. Fa idza an-nasu qiyamun yusallun. Begitu aku sampai ke rumahnya Aisyah, dia temukan orang-orang sedang apa? Sedang berdiri salat. Dia tidak tahu ini salat apa. Dia belum tahu ini salat apa. Jadi begitu dia sampai di rumahnya Aisyah, dia menemukan orang sedang salat. Dan ini bukan pada waktu salat. Karena sebagaimana kita katakan tadi, gerhana terjadi pada masa Rasulullah SAW pada waktu apa tadi? Pada waktu duha. Ya, jadi ini belum waktu zuhur, sehingga dia belum tahu ini salat apa. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Tahu-tahu Aisyah juga sedang salat. Mau bertanya, orang sedang salat, dia belum tahu ini salat apa. Namun dia mau bertanya, bagaimana sih bertanya kepada orang yang sedang salat ini? Faqultu malin nas. Dia mengatakan kepada Aisyah, perhatikan di sini ya ikhwah, ini menunjukkan bahwa kalau ada perlunya boleh kita mengajak orang yang salat itu berbicara, namun bukan bicarakan hal-hal dunia atau yang lainnya. Asma yang belum tahu ini, dia temukan Aisyah sedang salat. Lalu Asma mengatakan, malin nas. Orang-orang ini daripada ngapain ini? Yang salat-salat ini. Fa asyarat biyadiha ila sama. Lalu Aisyah menunjukkan ke langit. Ada gerhana ini. Lalu Asma ini mengatakan, subhanallah. Dia baru tahu ini. Faqultu ayah. Apakah ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah? Ya. Aisyah fa asyarat ay na'am. Dengan kepalanya, dengan isyarah ini. Isyarah ini enggak apa-apa ya ikhwah. Yang tidak boleh itu berbicara. Ya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang membatalkan salat itu adalah bicara. Fa asyarat mana tadi? Fa asyarat ay na'am. Lalu Aisyah mengatakan, memberikan isyarah yang maksudnya iya. Jadi kalau antum ditanya juga ketika antum salat hanya memberikan isyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat datang, dia sedang salat lalu mereka mengatakan assalamualaikum. Jangan mengatakan waalaikumsalam, silakan masuk. Ya enggak boleh itu. Cukup memberikan isyarah saja. Yang artinya saya membalas salam. Ya. Kalau antum sedang salat, mana rumahnya Muhammad? Nomor 4 itu? Ya boleh itu. Ya. Tapi jangan sih antum iseng-iseng ayo ikhwan. Antum ngetes orang dan enggak boleh ngetes orang atau iseng-iseng antum nanya. Lalu qalat faqumtu. Lalu dia Asma ini dia berdiri di sampingnya Aisyah, dia ikut salat. Ya, karena ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ikut salat juga Asma binti Abi Bakar ini. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, dia mengatakan faqumtu. Lalu aku juga berdiri bersama Aisyah melaksanakan salatul kusuf. Perhatikan sekarang, hatta tajallani al-ghashyu, sehingga aku ini hampir pingsan. Kata siapa ini? Kata Asma, aku ini hampir pingsan. Kenapa? Saking panjangnya bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu musim panas, top panasnya. Ya, sedang panas-panasnya. Sehingga dia mengatakan aku ini hampir pingsan. Lalu sekarang coba antum perhatikan di sini ya ikhwah.
Kalau kita praktekkan ini, dikatakan sudah kita berjorak orang sama orang sekarang ini. Apa kata Asma ini? Faja'altu asubbu fawqa ra'sil ma'. Di sampingnya ada air. Dia ambil air itu, dia pok-pok, apa namanya? Bahasa Indonesianya. Masa pupuk namanya? Hah? Masa pupuk? Pak Haji. Bahasa Indonesia Pak Haji. Hah? Bukan. Ya. Baik, ya itu sudah ya, paham. Faja'altu asubbu fawqa ra'si al-ma'. Jadi dia ambil air kemudian disiram-sirami kepalanya. Wa fi lafdhi Muslim, dan di riwayat Imam Muslim dikatakan khasafatish syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Aisyah wa hiya tusalli. Lalu aku memasuki rumahnya Aisyah dan dia sedang salat. Faqultu ma sya'nun nas yusallun? Kenapa orang-orang sedang salat? Fa asyarat bi ra'siha ila as-sama'. Dia memberikan isyarat dengan kepalanya ke langit. Berarti otomatis dia akan terangkat kepalanya. Ya. Dia akan menoleh ke atas. Lalu fa asyarat bi ra'siha ila as-sama'. Fa qultu ayah. Apakah ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Fa atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyama jiddan hatta tajallani al-ghashyu fa akhadtu qirbah. Perhatikan sekarang ayat di lafaz Imam Muslim ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam atala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyama jiddan. Dia berdirinya lama. Ayat yang dibaca panjang sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku ini hampir pingsan. Lalu fa akhadtu qirbah. Qirbah itu kalau bahasa kita ceret atau kocor, tapi terbuat dari kulit. Ya, fa akhadtu qirbatan min ma'in ila jambi, di samping saya. Kalau lebih dari 3 kali gerakan ini. Enggak mungkin 3 kali. Kalau dulu kita pelajari dulu waktu kita kecil-kecil, enggak boleh lebih dari 3 kali. Ya, kalau ada nyamuk pun pelan-pelan kita menggaruknya. Enggak berani kita menggaruk. Batal salatnya, ini gerakan besar katanya. Ya, kadang-kadang kalau ada nyamuk enggak berani kita garuk. Supaya dia terbang nyamuknya. Ini dia mengatakan fa akhadtu qirbatan min ma'in ila jambi. Lalu aku mengambil kocor atau ceret air yang ada di sampingku. Ya. Faja'altu asubbu ala ra'si aw ala wajhi minal ma'. Lalu aku siram kepalaku, kata Ustaz tadi, diguyur kepalanya atau wajahnya dari air itu. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tajallatish syams. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya dan matahari sudah apa? Sudah kelihatan lagi, sudah terang. Wa qad tarjama al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala li hadzal hadits biqaulihi bab salatun nisa'i ma'a ar-rijali fil kusuf. Ya. Al-Imam al-Bukhari memberikan keterangan tentang hadis ini. Dia mengatakan bab salatnya pada wanita bersama laki-laki dalam salatul kusuf. Karena supaya jangan orang mengatakan tidak boleh seorang wanita ikut dalam salat gerhana matahari, maka Al-Imam Al-Bukhari membuat bab ini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan asyara bi hadhihi tarjumah ila radd qauli man mana'a dzalik. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab ini untuk membantah orang-orang yang melarang wanita untuk datang ke masjid melaksanakan salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa qal yusallina furada. Mereka mengatakan kalau wanita dia harus salat sendiri-sendiri. Namun Al-Imam Al-Bukhari membantahnya dengan hadis ini bahwa Aisyah dan Asma juga melaksanakannya secara berjamaah. Kemudian di sini Syekh membawa perkataan Al-Hafidz. Dia mengatakan asyara bi hadhihi tarjumah ila radd qawli man mana'a dhalik wa qala yusallina furada wa huwa manqulun 'an ats-Thawri.
yang mengatakan dia salat sendiri-sendiri adalah Al-Imam Ats-Tsauri wa ba'd al-Kufiyyin, dan sebagian dari ulama al-Kufiyyin, ulama Kufah al-Iraq. Wa fil Mudawwinah tusalli al-mar'atu fi baitiha. Ada yang mengatakan dia salat di rumahnya. Wa takhrujul mutajallah. Mutajallah artinya wanita yang sudah tua, yang tidak menarik lagi bagi laki-laki. Ini boleh dia keluar, ya. Wa takhrujul mutajallah wa 'an Syafi'i yakhrujul jami' illa man kanat bari'atul jamal. Al-Imam Syafi'i mengatakan semua boleh keluar melaksanakan salat gerhana matahari ini, kecuali jika wanita itu sangat cantik. Ya, ini akan membuat fitnah. Wa qala al-Qurtubi ruwiya 'an Malik anna al-kusuf innama yukhatab bihi man yukhatab bil jum'ah. Al-Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan yang melaksanakan salat gerhana matahari itu adalah orang yang melaksanakan salat Jumat. Berarti wanita dia tidak diharuskan untuk melaksanakan salat Jumat, maka dia tidak harus hadir. Begitu maksudnya. Wal masyhur anhu khilaf dzalik. Namun yang dikenal dari pendapatnya Imam Malik sebalik dari yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, wa huwa ilhaqul musalli fi haqqihinna bi hukmil masjid. Jadi para wanita juga boleh dia datang untuk melaksanakan salat gerhana matahari sebagaimana mereka boleh datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita itu untuk datang ke masjid. Jadi sebagaimana mereka tidak boleh dilarang ke masjid, mereka juga kalau ingin melaksanakan salat gerhana matahari di masjid, maka mereka boleh datang ke masjid. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan wa tushra'u fi haqqin nisa. Disyariatkan juga salat gerhana matahari ini untuk para wanita. Bagi para wanita. Lianna Aisyah wa Asma sallata ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah dan Asma mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga mengatakan wa fihi istihbabu salatil kusuf lin nisa. Hadis ini menunjukkan bahwa salatul kusuf itu juga dianjurkan bagi para wanita. Wa fihi hudurihin wara ar-rijal, dan ini juga menunjukkan bahwa para wanita mereka salat di belakangnya para laki-laki. Kita berpindah ke kitab Mawsu'atul Akhlaq. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya, di antara cara-cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini adalah dengan al-mujahadah, yaitu mengeluarkan segenap tenaga untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kita juga mengatakan bahwa manusia ini adalah seperti bayi. Apabila dibiarkan dia terus-menerus menyusu, maka dia akan lama mau berhenti menyusu. Namun kalau kita sudah sapih dia, maka dia akan segera berhenti untuk menyusu. Di sini ada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim sebelum kita berpindah ke yang keempat, yang sangat penting untuk kita fahami dengan baik ayyuhal ikhwah. Jadi Syekh masih sampai sekarang belum memasuki bentuk-bentuk adab itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan, bagaimana jika kita memiliki akhlak-akhlak buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, bagaimana kita hindari? Bagaimana caranya kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu? Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang belum ada pada diri kita, bagaimana kita mewujudkan? Ya. Jadi poin-poin yang cara Syekh membuat kitab ini adalah sangat bagus.
kita lanjutkan. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-muzawalat tu'ti al-malakat. Sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus, tetap kita kerjakan, ini memberikan al-malakat, kemampuan yang bagus, kemampuan yang baik untuk mengerjakan sesuatu itu. Wa ma'na hadza, artinya anna man zawala syai'an wa'tadahu, barang siapa yang melakukan sesuatu terus-menerus dan terbiasa dia melakukan, wa tamarrana 'alaihi, dan dia terus melatih diri untuk mengerjakannya, sara malakatan wa sajiyatan wa tabi'ah, sehingga perbuatan itu merupakan malakah, sesuatu yang dia tidak perlu, kalau dia sudah terbiasa melakukannya, tidak perlu dia berpikir lama-lama, tidak perlu dia berlatihan dulu. Coba lihat aja ikhwah, orang yang kerja di bank itu, ya, dia ambil uang yang banyak-banyak ini segumpal namanya? Segepok? Nah, dia ngitungnya begini cara ngitung sambil dia bicara. Saking seringnya sudah itu. Ya, sambil dia bicara sama temannya, ketawa-ketawa dia sama temannya, tangannya begini. Dilepas dia terus. Ngambil dia lagi banyak-banyak, terus dia begini sambil dia bicara sama teman-temannya, tangannya berjalan terus. Kemudian coba lihat orang yang sudah yang jual martabak ini, ketika dia potong bawang yang panjang itu atau ini dipotong ini, tanpa melihat bawang yang dipotong, sambil melihat pelanggannya, sudah terbiasa dia, ya. Karena setiap hari dia lakukan. Kita juga mungkin gak ada di antara kita yang lupa Al-Fatihah. Kalau ada yang lupa Fatihah, kelangsotan ini. Ya, setiap hari paling tidak 17 kali kita membacanya. Masa ada di antara kita yang belum hafal Al-Fatihah? Kenapa kita hafal Al-Fatihah dan kita tidak lupa Al-Fatihah itu? Karena kita terus-menerus membacanya. Ya. Kama annahu la yazalu yatakallafu al-hilma wal-waqara was-sakinata wath-thabat. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan akhlak-akhlak yang bagus ini, maka harus kita berusaha keras, yatakallaf. Harus dia berusaha keras untuk mendapatkan sifat al-hilm, tidak cepat marah. Misalnya ada orang pemarah, ya, tidak cepat, tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Ini membutuhkan latihan. Ya. Demikian juga al-waqar, supaya dia tenang ketika ada hal-hal yang kekisruhan, ada kegaduhan, ada dia tenang. Kemudian as-sakinah, ketentraman, was-sabat, kekokohan. Ini semuanya membutuhkan latihan, ayo ikhwah. Tidak bisa dia serta-merta datang seperti itu. Ya, karena ini adalah sifat-sifat yang mulia. Ya. Jadi membutuhkan latihan, kesabaran untuk mendatangkan sifat-sifat yang mulia ini. Hatta tasira lahu akhlaqan bimanzilati at-taba'i. Kalau dia sudah terbiasa dan melatih dirinya dan sabar, ya, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia ini, lama kelamaan akhlak-akhlak yang mulia ini akan menjadi taba'i, menjadi kebiasaan. Ya. Orang yang misalnya dahulunya dia berat sekali untuk menyumbang, ada rasa pelit. Ya, kalau dia mau menyumbang, rasa berat di dalam hatinya. Tapi kalau dia latih dirinya terus-menerus nyumbang yang kecil-kecil dulu, ya, 5.000, ya, nanti kalau dia sudah nyaman 5.000, naik lagi menjadi 6.000. Kalau dia sudah nyaman dengan 6.000, naik lagi 7.000. Lama kelamaan dia akan menjadi orang yang pemurah. Sehingga ketika ada orang butuhkan bantuan, tanpa mikir panjang lagi dan tanpa ada rasa berat, dia akan mengeluarkan 1 juta, 2 juta. Ya, kemudian فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل. Merubah watak manusia itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang bisa dirubah. Ya, bukanlah sesuatu yang mustahil. Qad yakunu dha'ifan.
Akan tetapi ketika kita berusaha untuk pindah atau meninggalkan kebiasaan yang buruk itu, bisa jadi usaha kita ini dia lemah. Faya'udul 'abdu ila tab'ihi bi adna ba'ith. Sehingga dengan sebab-sebab yang sederhana dia kembali lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya. Karena usahanya untuk berpindah ini sangat lemah. Qultu, kata Syekh, hadha khas fi taghyir at-tiba' al-mustaqbahah. Ini khusus dalam merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Kalau yang baik kan tidak perlu dirubah, harus ditambah justru yang baik itu. Walaysat hujjatun liman zawala al-muharramat wal kaba'ir. Namun ini bukan alasan bagi orang-orang untuk orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram dan dosa-dosa yang besar. Ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini perlu dia apa istilahnya? Step by step supaya dia bisa menghentikannya. Tapi kalau perkara-perkara yang haram ini harus dia segera menghentikannya. Ya. Jangan mengatakan antum yang suka berjudi, silahkan berhenti berjudi. Lah sebentar, sedikit-sedikit caranya ya. Enggak bisa sedikit-sedikit kalau perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya harus segera ditinggalkan. Fa innal iqla' anha wajibun kaz-zina was-sariqa wadh-dhulm wa ghairihima. Karena perkara-perkara yang haram ini, dosa-dosa besar ini harus segera kita hentikan, seperti zina, mencuri, kezaliman dan yang lain-lainnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kalian, hindarilah dia, jauhilah dia. Tidak ada kata-kata semampunya. Ya, kemudian coba perhatikan sekarang. Setelah itu Nabi mengatakan, "Wa ma amartukum bihi." Adapun yang aku perintahkan kalian, fa'tu minhu apa? Mastata'tum, lakukanlah semampu kalian. Ya, kalau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya semampunya. Tapi kalau yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang haram ini segera hentikan. Tidak ada kata-kata apa? Semampunya. Karena kalau tidak segera dia hentikan, nanti perkara yang haram ini menjadi suatu kebiasaannya. Sehingga dia tidak bisa meninggalkannya. Orang yang terbiasa berbohong, tidak bisa dia tidak berbohong. Apa saja dia kerjakan pasti ada saja bohongnya, ditambah atau dikurangi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan sampai dia mati dia belum berhenti dari sifat bohong ini. Ya, kan berarti dia mati dalam membawa dosa besar. Bohong itu kan dosa besar. Ya, dan dia tahu kalau itu adalah dosa besar. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, bab ini tidak poin ini bukan berkaitan tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau yang melakukan dosa-dosa besar, perkara-perkara yang haram, harus dia segera menghentikannya. Ya, jangan mengatakan step by step, sedikit demi sedikit. Ya, yang tadinya minum khamr 1 cerigen, sekarang dia minum mungkin dikurangi segelas, bukan mengurangi 2 gelas, tidak bisa seperti itu. Harus segera dihentikan kalau dia merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang akhlak yang mulia yang belum ada pada dirinya. Bagaimana dia mengadakan akhlak yang mulia itu? Wat taubatu minha wajibun 'alal faur. Karena perkara yang haram dan dosa-dosa besar ini wajib kita bersegera bertobat dari dosa ini. Wa tahqiqu syurutiha, dan mewujudkan syarat-syaratnya. Wa kalamuna fi hadzal fasl. Lalu kata Syekh, yang kita bicarakan di fasal ini adalah kaifa naksibul akhlaqal hasanah, bagaimana cara kita mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, wa najtahid fi taghyiriha lil ahsan, dan kita berusaha untuk menjadikan akhlak kita itu menjadi semakin baik. Yang keempat, kata Syekh, al-muhasabah. Ini penting ayo ikhwah kita melakukan senantiasa muhasabah ini. Apa kata para ulama yang dimaksud dengan muhasabah ini? Dan kita harus setiap hari melakukan muhasabah. Apa yang kita maksud dengan muhasabah ini? Ya, para ulama menjelaskan, an yatasaffaha al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Yaitu seseorang dia membongkar-bongkar
lembaran perbuatan-perbuatannya yang dilakukan di siang hari, di malam hari. Di malam hari dia ingat, dia mengingat-ingat apa yang dia lakukan di siang hari. Ya, dan ini harus kita lakukan setiap hari. Ya, fa in kana mahmudan, apabila yang dia lakukan di siang hari itu dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, ya, semua yang dikerjakannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji, amdahu, dilanjutkan, ya, atau disertai dengan perbuatan yang serupa lagi, ditambah kebaikan yang baru lagi, atau yang semisal dengannya. Wa in kana madhmuman, dan jika ada perbuatan-perbuatan yang tercela, istadrakahu ma amkan, dia perbaiki dirinya semampunya, dan dia bertekad, dia segera bertobat dan bertekad, insyaallah besok saya tidak akan kerjakannya lagi. Wantaha an mithlihi fil mustaqbal, ya, dan dia menghentikan perbuatannya itu di masa-masa mendatang. Misalnya ketika antum duduk setelah sholat malam biasanya, ingat dari antum bangun tidur sampai antum tidur lagi, apa yang antum kerjakan tadi? Oh ya Allah, saya pernah bercerita sama anak-anak itu. Saya tambah-tambah cerita ini. Ya, tambah dan mengurangi ini merupakan apa? Dosa. Itu berbohong. Maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, datangi anak-anak itu. Berat ini ya. Mendatangi anak-anak itu dan katakan kepada mereka, cerita itu berlebihan. Enggak seperti itu. Ya, karena kita ini selalu berlebihan, ayo ikhwah. Dia miskol hanya 2 kali, lalu dia mengatakan 100 kali saya miskol antum ini. Bayangkan, ya, dari 2 kali menjadi 100 kali. Jadi bohongnya 198. Bayangkan, yang bohongnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Wa dzalika bi tasaffuhi af'alihi wa naqdin nafs idza irtakabat khuluqan dhamiman, dan dia menyalahi dirinya. Dia duduk kemudian dia pikir apa yang dia kerjakan dari pagi sampai malam, ya, kemudian dia mengkritik dan menyalahi dirinya apabila dia telah melakukan suatu akhlak yang buruk. Wa hamalaha ala alla ta'uda ilaihi marratan ukhra. Ya, dan dia paksakan dirinya, tegaskan kepada dirinya untuk tidak melakukannya kembali. Ma'a akhdhiha bi mabda'is thawab, dengan mengingatkan pahala yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia menjauhi akhlak yang buruk itu. Fa idza ahsanat arahaha. Nah, ini penting sekali ya ikhwan. Apabila dia sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu dan menghindari yang jelek-jelek itu, maka hendaklah jiwanya ini diistirahatkan sejenak. Jangan dipaksa dia. Ya. Ada orang subhanallah semangatnya luar biasa. Begitu mengenal sunnah, semua didakwahi kiri kanan. Begitu saking semangatnya berdakwah, ketemu dengan orang-orang yang apa? Yang pintar berbicara, akhirnya melekuk dia, akhirnya ikut kelompok ini. Ya, tidak lama lagi ikut dengan kelompok ini. Tidak lama lagi ikut dengan kelompok ini. Berpindah-pindah terus. Ya. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena dia belum mantap di sunnah ini, sudah mulai apa? Mau berdakwah sana sini. Semangat sekali. Ya. Wa arsalaha an sajiyatiha ala sajiyatiha ba'd al-waqt fil mubah. Lalu dia biarkan jiwanya ini untuk melakukan kebiasaannya yang boleh. Misalnya dia sudah apa? Jiwa kita ini ayo ikhwah butuh sekali-kali untuk bermain-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bermain-main dia. Ya, jangan dipaksa dia untuk melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Memang bagus orang melakukan ketaatan dan ketakwaan itu.
Dan kita sangat butuh kepada ketaatan dan ketakwaan ini lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kita manusia biasa yang butuh untuk istirahat. Nabi SAW saja bercanda dia, dan dia bermesra-mesra dengan istrinya. Ya, Nabi SAW dia balap-balapan dengan istrinya. Kita nggak pernah balap-balapan dengan istri kita. Ya, ayo, saya pernah balap-balapan. Pernah Pak Haji? Nah, maksudnya dia bermain-main. Nabi SAW juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi hal ini kita butuhkan. Al-Imam Al-Bukhari apabila dia merasa bahwa murid-muridnya sudah lelah belajar, ya, dia ajak mereka berburu. Ya, untuk mengistirahatkan mereka. Jadi apabila sudah istirahat, maka kembali mereka dalam keadaan fresh, dalam keadaan apa namanya ini? Segar menerima. Tapi kita bekele terus. Besoknya libur kita ngaji. Repot ini. Ya? Seharusnya begitu pulang dari bekele ini langsung dia hafal setengah juz atau ini, tapi justru libur ngaji ini. Kemudian wa idza asa'at wa qassarat, apabila jiwanya ini telah melakukan suatu kejelekan atau malas dalam satu kebaikan, akhadhaha bil hazmi wal jidd, maka dia tegas, dia paksakan dirinya, ya, untuk menghentikan kemalasannya dan kejelekan-kejelekan dia lakukan. Wa haramaha min ba'dhi ma turid, ya, dan dia tidak memberikan jiwanya ini apa yang selalu dia inginkan. Misalnya, ya, gara-gara dia selalu ingin main-main, ingin bersenang-senang, sampai-sampai dia tidak ngaji atau tidak baca Al-Quran atau yang lain-lainnya, maka ini suatu kesalahan. Maka besoknya dia bertekad jangan lagi memberikan jiwa ini kesenangan-kesenangannya. Ya, kurangi dari main-mainannya itu. Kemudian, faham antum maksud saya ya ikhwah? Wala yanbaghi lil mar'i idza ra'a min nafsi taqsiran an yuhmilaha. Dan tidak boleh seseorang ketika melihat pada dirinya ini ada kekurangan-kekurangan, dan kita ini semua ya ikhwah, kita ini bukan malaikat, kita ini penuh dengan kekurangan-kekurangan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang anak Adam melainkan ada dosa yang dia lakukan bainal fainati wal fainah. Ya, ada dosa yang yang sering dia lakukan. Sekarang dia lakukan, berhenti dia lakukan, nanti pekan depan dia lakukan lagi. Ya, nanti lagi sebulan depan lagi dia lakukan dosa itu. Semua kita seperti itu kata Rasulullah SAW. Dan ada juga anak Adam yang melakukan, yang tidak meninggalkan, tidak bisa meninggalkan dosanya itu sampai dia meninggal dunia. Terus dia tetap mengerjakan dosa itu, tidak bisa dia tinggalkan. Lalu kata Rasulullah SAW, Inna bana Adam khuliqa muftana. Anak Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diuji. Dia itu tawwab, senantiasa bertobat. Ya, sekian lama dia mengerjakan dosa, tobat. Nassa, dia cepat lupa. Idza dzukira dzakar, apabila diingatkan dia ingat lagi, tobat dia lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia. Ya. Namun ikhwani fi din azakumullah, tidak boleh kita membiarkan jiwa kita ini yang sudah senang dengan kejelekan-kejelekan itu lalu kita biarkan. Tidak boleh. Jangan-jangan kejelekan itu akan menjadi kebiasaan kita nanti. Li'anna dzalika yaj'aluhu yastashilu dzalik. Karena apabila dia tidak menghentikannya, tidak segera menghentikannya, maka kebiasaan-kebiasaan jelek itu atau kejelekan-kejelekan itu nanti dengan mudah dia mengerjakannya tanpa dia mikir panjang, tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa bersalah nanti jadinya. Ya, ikhwani fillah azakumullah, ingat bahwa dosa kecil apabila dilakukan dengan rasa senang, tidak ada rasa bersalah, maka dia akan menjadi dosa besar. Dan dosa besar jika dia melakukan dengan hati yang berat dan rasa malu dan rasa takut, dia akan menjadi dosa kecil. Ya. Wa yashuqqu alaihi ba'da dzalika fitamuha, sehingga susah baginya untuk menghentikannya nanti. Kalau dia sudah menjadi kebiasaannya, kejelekan itu menjadi kebiasaannya,
maka lama kelamaan susah dia menghentikannya. Bal yanbaghi an yu'aqibaha 'uqubatan mubahah. Dalam kondisi yang seperti ini, dia boleh memberikan sanksi untuk dirinya, namun sanksi apa? Yang mubah. Ya, lihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Gara-gara kebunnya, dia senang melihat apa kebun kormanya yang baru keluar bunga-bunganya, senang sekali dia melihatnya. Sehingga setelah itu dia datang ke masjid. Sampai di masjid orang sudah selesai sholat asar. Ya, kecewa luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gara-gara kebunnya ini dia telat salat berjamaah. Padahal kalau di zaman kita mungkin kita akan apa? Memaafkannya. Karena tidak ada loudspeaker di zaman itu dan tidak ada jam juga. Namun dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun saya ini fi sabilillah." Supaya dia tidak telat lagi salat berjamaah. Dikasih dia apa hukuman? Apa hukumannya itu? Dihentikan dia dari kesenangannya. Kesenangan memandang apa pohon korma yang sedang berkembang itu. Senang kita melihatnya itu. Ya, jadi dikasih hukuman jiwanya ini. Ya, apa hukumannya? Dihentikan dari kesenangannya itu. Kemudian bal yanbaghi an yu'aqibaha 'uqubatan mubahah kama yu'aqib waladahu wa ahlahu, sebagaimana dia berikan hukuman kepada anak-anaknya dan keluarganya apabila dia melakukan apa? Kesalahan-kesalahan atau melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal muhasabatu takminun limaqamit taubah. Jadi muhasabah itu yang dimaksud adalah untuk menyempurnakan maqam taubah. Ya. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, kalau orang yang tobat, sudah tobat tapi tidak ada muhasabah, lama kelamaan dia akan kembali lagi. Ya, jadi harus ada muhasabah. Ya, kalaupun dia setelah dia tobat kemudian dia kalah sama syaitan, maka dia akan segera kembali, segera bertobat. Ya, dengan adanya muhasabah ini. Wal muradu bil muhasabati, yang dimaksud dengan muhasabah di sini adalah al-istimraru ala hifdhit taubah, yaitu terus-menerus menjaga taubat kita. Jangan sampai dia apa? Rusak lagi taubat kita nih. Kembali lagi kita melakukan dosa-dosa. Ya, meskipun orang itu kalau dia kembali melakukan dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sifat manusia. Hatta la yakhruj anha, sehingga dia tidak keluar dari taubatnya itu. Ya. Dia taubat awalnya, kembali lagi, dan kembali ini karena tidak ada muhasabah, susah dia taubat lagi sampai dia mati, dia belum tinggalkan perbuatannya itu. Wa ka'annahu wafa'un bi'aqdit taubah. Jadi muhasabah ini adalah wafa, kita setia kepada janji-janji kita yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa melakukan muhasabah. Orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia senantiasa menjaga janjinya itu. Nah, kita bagaimana cara kita menjaga janji kita yang telah bertobat ini? Yaitu dengan cara senantiasa bermuhasabah. Ini saja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.